Anda kembali bersama kami dalam debat perdana calon presiden Pilpres 2024. Iya, saya langsung ke Bang Saur. Bang Saur silakan. Saya kira suasana kebatinan yang di studio inilah menurut saya berdampak kepada KPU. Karena memang kita mulai tayang di luar di sini, baru di KPU. Dan yang kedua, seperti saya bilang, apapun yang menjadi perdebatan dari tiga capres kita, tentu yang menentukan adalah saudara-saudara kita di sini, pemirsa, dan juga narasumber di sini. Itu yang saya kira. Jadi bagi saya itu yang saya bilang, setiap suara, apakah suara presiden atau Bram atau seorang petani atau seorang teman-teman ojek sama. Dan yang melegakan saya Bung Bram adalah, saya kira itu yang tadi tidak kita lihat karena menyangkut juga sandera kita soal pertanyaan terakhir soal pelanggaran HAM berat. Saya terus terang, bagi saya itu pertanyaan yang sangat penting karena banyak tuduhan-tuduhan juga kepada rakyat. Kok sekali kemudian setiap 5 tahun kemudian ini menjadi isu. Bukan soal tiap 5 tahun ini menjadi isu. Tapi saya kira sama tadi. Ketika ini juga apa yang terjadi kepada saudara-saudara kita itu juga berpotensi kepada kita semua. Seperti declare saya adalah disclaimer saya, siapapun menjadi presiden saya. Tetapi saya kira pasti kita setuju. Tidak ada akan pernah kita bayangkan atau kita berharap akan terjadi pelanggaran HAM. Ada 12. Saya diteguhkan tadi paling tidak ada 3 di depan kita. Pertama, soal Semanggi, peristiwa Mei. Ketepatan saya adalah tim ad hoc. Kemudian menyelidiki peristiwa ini. Yang sampai sekarang ini pekerjaan kami 6 bulan kami sudah serahkan kepada kejaksaan. Kemudian tidak ada. Ketiga, saya kira ketika pertanyaan tadi ini penting. Karena seorang presiden adalah Presiden Republik Indonesia. Dan ini yang tadi saya lihat tidak bisa dijawab. Karena menurut saya adalah apa yang terjadi kemudian tragedi bukan soal 5 tahun 10 tahun. Tapi perintah undang-undang karena sudah ada dari DPR harus dituntaskan. Inilah menurut saya peran-peran kita semua untuk mengawal ini. Sehingga presiden kita yang terpilih siapapun betul-betul yang komitmen memberantas ini. Sehingga tidak ada tuduhan-tuduhan. Termasuk juga yang mengaku diculik datang ke sana dia harus bertanggung jawab. Bahwa bagaimana saudaranya di mana dikubur kalau masih ada itu harus menjadi PR kita semua dan PR presiden saya kira. Terima kasih Bung Bram. Baik. Tanggapannya Bung Dede terlebih dulu. Ya, terima kasih. Begini ya, kita kan negara hukum ya, sehingga hukum adalah panglima ya, dan kita sama-sama tahu ya bahwa ada sebuah putusan Dewan Kehormatan Perwira itu yang kemudian memberhentikan Pak Prabowo ya sebagai perwira TNI saat itu ya. Dan kalau kita melihatnya dari kacamata hukum, putusan DKP ini adalah putusan yang sifatnya hanya rekomendasi untuk kemudian dilanjutkan ya, tindak lanjutnya apa oleh kepemimpinan berikut dan berikutnya. Gitu ya. Lalu kita bisa melihat ya, apakah kemudian lanjut setelah Pak Habibie, Pak Gus Dur misalnya, kemudian menyidang atau menyatakan bahwa Pak Prabowo bersalah? Enggak pernah. Ibu Megawati ya naik ya menjadi presiden yang sebelumnya wakil presiden. Apakah pernah membawa kemudian rekomendasi tersebut ya? Untuk kemudian mengadili atau ya menyatakan bahwa Pak Prabowo bersalah? Enggak. Nyatanya Ibu Megawati pada tahun 2009 ya menggandeng Pak Prabowo untuk menjadi cawapresnya. Ya. Jadi kalau kita mau menariknya sampai tahun 98, jangan lupa di tengah-tengah itu ada 2009. Ya. Jangan lupa di tengah-tengah itu ada 2009. Lalu kemudian setelah Ibu Megawati Pak SBY, apakah pernah melakukan itu? Enggak juga, ya enggak pernah menyalahkan. Lalu ada Pak Jokowi juga enggak pernah. Nah, begini poinnya. Kalau memang misalnya ada paslon lain gitu yang kemudian mengenerate isu ini ya supaya naik terus, kami tantang balik. Apabila Anda menjadi presiden, Anda apakan Pak Prabowo? Mau nggak langsung diadili, disidang, penjarakan sekalian, bilang di muka umum sekalian. Kalau enggak ya wajar saja kemudian kita menganggap ini adalah isu 5 tahunan. Gitu. Jadi ini cuma komoditas saja kalau menurut kami ya. Tapi begini yang paling penting adalah kayak begini ya. Jadi
Pak Prabowo itu dengan semangat keberlanjutan dari Pak Jokowi ya, yang dimana Pak Jokowi tahun ini 2023 itu telah mengeluarkan sebuah pengakuan ya, sebuah pengakuan bahwasannya ya ada 12 kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan semenjak 1965 ya, sampai dengan termasuk di sana ada Semanggi 1, Semanggi 2 ya. Termasuk di sana ada ya peristiwa Simpang KKA di Aceh tahun 99, peristiwa Wasior Papua 2001 2002, peristiwa Jambo di Aceh 2003 dan ini lintas penguasa ya. Dan komitmen Pak Prabowo itu adalah ingin melanjutkan penyelesaian kasus-kasus tersebut secara yudisial dan non yudisial. Saya pikir ini jelas ya. Iya, Bung Gamal. Sebentar Bram, karena ini juga saya pikir juga Dede harus tanggapi. Bisa nggak 1 menit aja? Oke, kita bergantian dulu. Kita ke Bung Gamal terlebih dahulu. Nanti saya akan ke Bang Saur. Ya. Baik, kalimat yang disampaikan Bang Dede ya, itu beda dengan yang disampaikannya 5 tahun lalu dan partainya begitu ketika berhadapan dengan Pak Prabowo. Saya masih ingat persis kata-kata Mbak Samara di hadapan mata saya ketika mengungkap kasus HAM Pak Prabowo ketika itu. Disinilah kepada generasi muda saya ingin menyampaikan tentang konsistensi. Walaupun sekarang di saya posisi berbeda dengan Pak Prabowo ya, tetapi saya pikir konsistensi kita dalam narasi itu menjadi penting untuk kita suarakan. Jangan sampai ketika kita berbeda pilihan politik lalu kita serang mati-matian, dan ketika sekarang kita mendukung, kita bela mati-matian. Di mana integritas politik kita sebagai generasi muda di sana? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, hari ini kita bisa menyaksikan Mas Anies menceritakan kisah keberhasilan yang menjadi gubernur DKI. Mas Ganjar membanggakan kinerjanya sebagai gubernur Jawa Tengah saat itu, dan Pak Prabowo membanggakan kinerja Pak Jokowi. Ya. Artinya apa? Ya, leader itu harus berdiri di kaki sendiri, bercerita tentang rekam jejak dan karya ide gagasan yang mau dibangun ke depan. Baik, terima kasih Mas Gamal. Lanjutkan, nanti saya kan Bang Saur ya. Saya janji nanti saya ke Bang Saur. Ke Bang Saur dan ke tim ses nomor 3 kami akan berikan kesempatan usai jeda, tetap bersama kami.